Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Setiap kali saya bertemu dengan guru-guru penggerak seperti di depan saya dan juga perusahaan-perusahaan penggerak, saya menjadi lebih semangat lagi karena tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan ini begitu besar. Saya ada beberapa hal yang ingin saya utarakan. Yang pertama adalah saya ingin sebut apresiasi saya yang sebesar-besarnya terhadap program-program seperti Yayasan Pendidikan Astra dan program pembinaan guru dan sekolah seperti yang sudah dilakukan. Dan saya sangat suka dengan program ini untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang tepat. Menurut saya banyak ada mispersepsi bahwa teknologi itu bisa menggantikan role manusia atau guru di dalam pendidikan, dan ini sama sekali salah. Kalau memang itu benar, akan jauh lebih praktis kan, kita hanya tinggal melakukan online learning saja, tapi kenyataannya sama sekali tidak benar. Peran teknologi di dalam dunia pendidikan adalah untuk membantu manusia-manusia di dalam sistem itu mendapatkan akses yang lebih adil, mendapatkan akses informasi, akses pengenalan seperti contohnya di program Yayasan Pendidikan Astra, di mana ICT itu menjadi suatu platform kolaborasi di antara sekolah-sekolah, platform pengenalan antara manusia yang ada di Jakarta, pembina yang ada di Jakarta, dan berbagai macam sekolah, kepala sekolah maupun guru yang ada di daerah. Ini merupakan penggunaan teknologi yang tepat menurut saya, teknologi sebagai pembantu manusia, pembantu upskilling manusia, memberikan akses kepada informasi dan akses kepada upskilling. Alasan nomor 2 yang saya suka sekali program ini adalah sifatnya sangat gotong royong dan kolaboratif. Artinya sekolah saling membantu sekolah lainnya. Seperti tadi dibilang, platform ITC ini menghubungkan sekolah-sekolah dan agar mereka berinteraksi bukan hanya dengan tim-tim pembina dari yayasan, tapi juga antara sekolah untuk sharing, untuk learning. Karena untuk jangka panjang, pembelajaran yang dinamai itu pembelajaran guru, itu berbasis dari kolaborasi, berbasis dari interaksi antara guru dan guru. Sangat sulit untuk guru belajar bukan dari orang yang juga punya pengalaman mengajar. Ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik di swasta maupun di pusat maupun di negeri itu dilaksanakan oleh akademisi atau orang-orang yang mungkin belum mengetahui apa tantangan mengajar anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Guru mengajar guru adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan relevansi pelatihan kita. Karena juga di luar dari kompetensi ada yang namanya empati. Kalau guru itu mendengar suatu pengajaran dari guru lain yang sudah biasa repot di kelas, sudah biasa menghandle anak-anak yang sulit, sudah biasa harus berinteraksi dengan berbagai macam birokrasi dalam sistem pendidikan kita, barulah tercipta rasa empati, dan dari rasa empati itu ada kepercayaan, dan barulah dia terbuka untuk belajar. Jadi sistem 360 learning antara guru dan guru ini merupakan suatu basis daripada pembelajaran seumur hidup atau seumur karir dari guru itu. Dan yang ketiga yang saya suka adalah tantangannya atau challenge-nya. Jangan pilih yang gampang-gampang, pilih daerah-daerah yang sulit, pilih daerah-daerah yang tingkat ekonominya rendah, dan approach yang sangat tepat adalah memilih unit, yaitu namanya unit kecamatan. Ya. Satu hal dari semua research yang kita lakukan, apalagi di daerah yang sosioekonominya rendah, partisipasi komunitas dalam perubahan sekolah itu bukan hanya penting. Kalau itu tidak ikut diubah, tidak akan mungkin perubahan di dalam sekolah itu terjadi. Komunitas adalah kunci daripada successful transformasi pendidikan. Kalau orang tuanya tidak terlibat, kalau tokoh-tokoh masyarakatnya tidak terlibat, ya pada saat sekolahnya mau berubah, dia akan ketarik lagi ke bawah. Nah itu makanya kuncinya melakukan suatu perubahan secara terstruktur dalam suatu komunitas, contohnya kecamatan kayak di Rote, itu menurut saya luar biasa pentingnya.
Karena dari situlah akan terjadi perbenturan antara berbagai macam sekolah, berbagai macam inovator dan lain-lainnya agar dampak yang diciptakan berkesinambungan. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Astra, terima kasih kepada semua pembina dan pada guru-guru yang sudah hadir ini untuk melakukan reformasi pendidikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang akurat gitu. Saya ingin bicara sedikit mengenai sebenarnya apa sih makna daripada program Merdeka Belajar ini. Kenapa disebut Merdeka Belajar? Banyak yang mungkin salah, ini bukan merdeka dari belajar ya, tapi belajar dengan cara yang merdeka. Pendidikan itu unik, pendidikan itu bukan seperti perusahaan, bukan seperti bisnis. Karena produk utamanya adalah bibit-bibit bangsa masa depan kita. Ya, yang keluar dari pabrik yang namanya sekolah itu adalah manusia. Itu luar biasa tugas yang luar biasa sulitnya, tugas yang luar biasa kompleksnya. Tidak ada satu cara, tidak ada satu resep, tidak ada satu jalan atau satu proses yang terbaik. Untuk setiap daerah, untuk setiap area, untuk setiap budaya, untuk setiap unit pendidikan akan berbeda-beda yang tepat untuk siswa-siswinya. Ini merupakan hal yang sebenarnya sangat obvious bahwa keseragaman sama sekali tidak menghasilkan kualitas yang kita harapkan sama ini. Itu sudah gagal keseragaman. Ya, kita sudah berpuluh-puluh tahun mencoba itu dan marilah kita ke depannya mencoba keberagaman. Bukan hanya keberagaman dalam arti misalnya contoh fleksibilitas dari kurikulum, tapi keberagaman dari cara-cara transformasi sekolah. Kualitas pendidikan yang baik hanya bisa ditentukan dalam interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas dan dalam interaksi antara guru dan guru di antara sekolah. Ini satu rahasia yang tidak pernah disebut selalu mengenai apa yang menghasilkan sekolah yang baik. Sekolah yang baik adalah sekolah dengan budaya pembelajaran yang baik dan inovatif. Sudah, itu saja. Sekolah yang punya budaya pembelajaran yang inovatif, itu adalah ciri-ciri sekolah yang baik. Aneh ya, lucu ya. Biasanya kalau orang tuanya atau orang dewasanya dalam sekolah itu mempunyai ciri-ciri itu, pasti siswa-siswinya akan belajar dan mulai memimik atau mulai mereplikasi karakter-karakter itu, behavior-behavior itu. Jadi bagaimana menciptakan budaya pembelajaran yang inovatif? Ya harus diberikan ruang. Ruang untuk banyak tanya, banyak coba, banyak berkarya. Kalau kurikulumnya tidak memperbolehkan itu, kalau sistem administrasi karir gurunya tidak memperbolehkan itu, kalau sistem administratif pelaporan RPP misalnya begitu rigid, yaitu semuanya yang akan terjadi adalah sistem administrasi pendidikan, bukan sistem pembelajaran. Dan selama ini yang terjadi adalah administrasi silabus. Benar nggak? Yang harus terjadi adalah pembelajaran. Dan pembelajaran itu tidak akan bisa terjadi kalau guru-guru tidak melakukan proses refleksi, proses interpretasi terhadap apa yang ada di silabus dan menerjemahkannya dalam bahasanya sendiri, menerjemahkannya dalam asesmennya sendiri, menerjemahkannya dalam aktivitas-aktivitas dalam kelasnya sendiri. Mau itu guru kompetensinya tinggi, mau itu guru kompetensinya rendah, tidak ada perbedaan. Semua guru harus melalui proses ini. Semua guru harus melalui proses ini. Makanya untuk mencari jalan-jalan atau jalur-jalur yang terbaik untuk melakukan transformasi sekolah ini, perannya civil society termasuk yayasan-yayasan seperti
Yayasan Pendidikan Astra ini luar biasa pentingnya. Paradigma kementerian ke depan akan berubah secara drastis. Kita akan melakukan berbagai macam aktivitas dan kita akan fokus kepada civil society organization. Kita akan mendukung dan juga bermitra. Jadi sekarang nama permainan perubahan pendidikan ini semuanya adalah partnership, kolaborasi dengan berbagai macam organisasi yang hatinya di tempat yang tepat untuk melakukan transformasi pendidikan, baik dari pelatihan gurunya, baik daripada transformasi budaya di dalam sekolahnya, baik juga dengan budaya ICT-nya, pengenalan kompetensi ICT-nya, dan lain-lain. Jadi kita akan shift yang tadinya semua dikerjain sama pemerintah, sekarang kita akan berubah kepada bermitra dengan berbagai macam civil society organisasi. Karena ini bukan tugasnya pemerintah saja. Dan tidak akan mungkin sukses kalau hanya pemerintah yang maju dulu. Semua guru harus mulai bergerak, semua dosen harus mulai bergerak, perusahaan-perusahaan harus mulai bergerak. Karena ini yang saya tekankan berapa kali, sebenarnya saya tidak suka menyebut pendidikan itu CSR. Bagi perusahaan, pendidikan itu adalah investasi. Investasi yang jangka sangat panjang. Makanya tidak bisa dijustify secara return hari ini. Tapi ke depannya kalau semua perusahaan melihat pendidikan dan effort-effort perubahan pendidikan itu sebagai investasi, berarti secara mandat daripada shareholder dia ke masa depan, kalau dia ingin melakukan suatu perusahaan itu akan sukses selama 20-30 tahun seperti Astra, kalau tidak invest di pendidikan, tidak akan terjadi. Kita tidak akan survive perusahaan kalau kita tidak semua gotong royong melihat pendidikan ini bukan sebagai CSR tapi sebagai investasi masa depan kita semua, termasuk bisnisnya. Nah, itu adalah suatu paradigma yang ingin kami push ke seluruh perusahaan. Harapan saya contoh-contoh seperti Astra ini akan memacu perusahaan-perusahaan lain yang nggak mau tertinggal, nggak mau malu sendiri, tidak bergerak di dunia pendidikan. Tapi dalam 5 tahun ke depan saya akan memetakan bahwa memastikan dan memetakan siapa di dunia industri kita yang benar-benar tekun dalam menggerakkan sistem pendidikan kita. Mau di perguruan tinggi, mau di dalam pendidikan dasar menengah, mau di PAUD, mau di sistem pendidikan vokasi, nggak apa-apa. Dimanapun mereka passionnya ada, itu harus berpartisipasi. Karena ini masa depan kita semua dan masa depan semua bisnis kita juga. Ya, bukan cuma negara, bisnis. Jadi ini bukan hanya filantropi. Ini adalah investasi masa depan kita. Ya. Itulah poin terakhir saya mengenai partisipasi dari civil society. Pada siang nanti akan ada episode 2 Merdeka Belajar. Mohon disimak nanti keluar. Ini adalah episode Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang akan kami luncurkan. Episode 1 adalah Merdeka Belajar untuk assessment, yaitu UN, USBN, dan berbagai macam hal administrasi seperti RPP. Episode kedua kita akan fokus kepada perguruan tinggi, mohon disimak, akan ada berbagai macam hal-hal inovasi baru. Jadi sebagai pesan terakhir, jangan pernah lupa, kultur pembelajaran itu adalah kultur yang inovatif. Kultur yang inovatif adalah kultur yang selalu banyak tanya, banyak coba, banyak berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.